dengan derasnya hujan. Disitulah dia mengungkapkan semua isi hatinya. Kalau dia sangat bersedih melihat umatnya yang dikasihinya di tanah ini. Jadi hanya menyerukan isi hatinya. Dan saudara telah mendengar. Jadi salam bagi saudara-saudaraku yang ada di Sulawesi Utara. Jadi kemarin itu adalah seruan Elohim kepadamu dan sebagai peringatan kepada saudara. Kalau dia adalah Elohim yang berkuasa. Lihat, hanya 2 hari saja hujan seperti itu, sudah banyak yang tenggelam. Bagaimana sekiranya itu berlanjut hari ini dan besok? Tenggelam Manado. Ya mungkin saya di tempat ini aman. Dan saya pun tidak tahu ternyata tempat ini ketinggian. Ya, saya memang tidak tahu. Kemarin ada ibu-ibu yang datang, wow ini jalan kita sudah tinggi sekali katanya. Ya, saya bilang emang jalan ke sini gimana bu? Oh tinggi sekali bu, ada berapa ratus meter itu. Saya bilang oh memang saya tidak merasakan karena malam itu saya dari bandara dijemput tertidur sudah sampai ke rumah. Jadi saya tidak mengingat bagaimana jalan ke sini ya. Nah mungkin saya akan selamat di sini kalau hal itu terjadi. Tetapi kita meminta hal itu tidak terjadi ya, kita tetap berdoa. Jadi saya bisa rasakan kemarin itu, kalau kemarin itu hanyalah sebagai peringatan, tetapi jangan di zona nyaman. Ini Bu Heni tidak mengancam, tetapi hanya mengingatkan, jangan merasa di zona nyaman. Dan hal ini saya bawakan kepada tim-tim doa, terlebih di ladang. Saya tahu orang ladang kalau sudah berdoa sungguh-sungguh ya. Nah saya bawakan karena kalau tadi malam masih hujan, wajib itu dibuka, wajib ya, hitungan jam dari kita beribadah itu selesai berkumpul ya. Tetapi waktu saya baca SMS itu saya hanya katakan, kuasamu Bapa, hambamu masih di tempat ini dan hari Jumat seminar. dan tempat seminar kita daerah rawan banjir juga, bisa kena banjir ya. Hari Jumat tidak mungkin batal ya. Tetapi ingat itu semua hanyalah peringatan yang sewaktu-waktu itu bisa terjadi. Kalau apa? Doamu tidak engkau lanjut. Saya tahu saudara-saudara yang di Sulawesi dan di Sulawesi Utara dan di Manado kemarin itu di dalam hujan itu, apalagi pemberitahuan dari PU sudah keluar ya, pasti berdoa toh? Pasti. Bahkan karena doa-doa saudara, doa kami juga, doa kita semuanya, Elohim pun menyatakan belas kasih. Tetapi saya ingatkan kita di sini, janganlah kiranya doamu itu hanya kemarin ya. Jangan di saat hari ini sudah cerah ya, doa itu berhenti. Kita tidak tahu besok siapa tahu hujan lagi, ya kan? Dan berturut-turut 3 hari selesai ya. Jadi janganlah doa itu berhenti hanya kemarin. Lanjut lagi doa itu. Dan lanjut lagi seruanmu kepada Elohim. Lanjut lagi permohonanmu kepada Elohim. Supaya apa? Supaya tanah ini dilihatnya sebagaimana Niniwe bermohon kepadanya. Jadi segala apa yang sudah ditetapkan itu tidak terjadi. Ya, itu kepada saudara-saudara yang di Manado. Dan hari ini puji Elohim, memang pagi ya sudah tidak ada hujan, dari tadi malam juga sudah tidak ada hujan dan sudah cerah tadi pagi ya. Jadi tetap berjaga-jaga. Oke, lanjut saya akan bacakan. Ini pesan bagi kita semua dan ini kembali nubuatan lagi ya. Ibu ini kerjanya nakut-nakutin kata orang ya. Saya tidak nakut-nakutin. Ya kalau memang itu sudah bagian saya, ya jadi gimana? Oke, saya akan baca. Sepertinya saya butuh minum, Bu. Dingin saja tidak apa-apa. Kita baca dan kita simak bersama-sama, ya. Indonesia akan tergoncang dari Sabang sampai Merauke. Semua akan tergenapi. Karena sesungguhnya aku berfirman. Oke, saya ulang. Ada iklan. Indonesia akan tergoncang dari Sabang sampai Merauke.
semua akan tergenapi, karena sesungguhnya aku berfirman, akan tetapi umatku tidak peduli dengan seruanku. Lahan-lahan akan tandus. Tandus gimana ya maksudnya di sini? Sementara hujan lebat. Nah, yang dimaksud di sini gagal menghasilkan. Ya. Nah, kalau kita hubungkan, kalau terjadi banjir seperti ini, gagal enggak? Gagal. Panen pun gagal, ya. Saya mengingat ini di Parapat, ya. Itu banjirnya setelah kami melewati. Kalau sekiranya kami belum lewat, mungkin kami tidak sampai Sulawesi, ya. Segitu kami sampai, itu besoknya itu banjir. Nah, jadi setelah surut, itu bahkan ada ibu-ibu yang sampai menangis karena sudah mau panen, semua rusak. Ya. Semua rusak. Oh, ini hangat. Dikatakan lahan-lahan akan tandus. Artinya gagal menghasilkan. Sampaikanlah. Jadi ini berbicara air di mana-mana, tanah longsor. Banyak deh. Saya sebenarnya tiap hari sekarang ini melihat kok setiap SMS yang masuk kepada saya, Bu, nubuatannya tergenapi di sini. Bu, nubuatannya tergenapi di sini. Bu, nubuatannya tergenapi di sini. Saya bersedih, ya. Saya bersedih. Makanya kalau ada orang yang di saat saya bernubuat, itu apa sih untung saya menyampaikan itu? Enggak. Elohim lah yang menyampaikan, ya. Janganlah mencela. Setelah terjadi seperti ini, bagaimana? Ini di Soe. Tadi saya dapat kabar, ya, tanah longsor. Itu terdampak 40 sekian kakak. Dan saya melihat longsornya itu parah. Saya sudah melewati tanah itu. Dan saya ingat bagaimana Elohim memberikan peringatan atas kota Soe. Tetapi saya tidak suka. Sesungguhnya saya tidak mau ini semua terjadi. Tetapi memang saya mengingat bagaimana Elohim berfirman, anakku, engkau akan melihat. Penggenapan demi penggenapan akan nubuatan itu akan terjadi. Sebab umatku tegar tengkuk. Umatku mengeraskan hati. Mereka tidak peduli. Benar tidak itu? 2016 Elohim telah memulai segala nubuatan. Ya. Di 2016. Tetapi banyak celah, banyak hujat. Mereka tidak tahu. Sewaktu-waktu itu bisa terjadi, bisa tergenapi. Yang ada segitu ditunggu 1 bulan tidak ada. Oh, ini nabi palsu. Nubuat palsu hanya karena tidak dilihat oleh matanya. Kenapa mengharapkan dilihat oleh mata? Sementara si penubuat sendiri pun tidak mengharapkan itu terjadi. Apakah di saat Yesaya, Yeremia, Yehezkel, semua para nabi bernubuat mereka mengharapkan itu terjadi? Jauh di lubuk hati mereka, mereka bahkan tidak menginginkan itu terjadi, sekalipun mereka melihat ketegar tengkukan itu ada di dalam umat Elohim. Tetapi kita dengan sombongnya berkata, mana tidak terjadi, palsu. Bahkan nubuat itu ada yang terjadi setelah si penubuat bahkan sudah tiada. Bahkan ada yang terjadi setelah ratusan tahun. Ini kita nubuatan sudah sedang berjalan dari 200 tahun silam. 200 tahun silam ada seorang hamba Elohim yang dipakai, yaitu Ellen G. White. Jangan di saat saya menyebut nama ini saudara merasa oh ibu orang Advent, bukan. Tetapi saya bisa merasakan setiap roh. Kalaupun ada penyimpangan-penyimpangan setelahnya itu di pengikut. Tetapi orang tersebut benar-benar dipakai. Dan sekarang nubuatannya sedang tergenapi. Itu sudah dari 1800. Apa yang dia katakan? Di saat Sandelau itu sudah dinyatakan, maka keluar dari perkotaan karena anti Hamasiyah itu telah berdiri. Apakah Sandelau tidak dibahas? Sudah. Apakah sudah ditetapkan? Sudah.
Jadi masih beranikah kita dengan sombongnya mengatakan mana tidak terjadi? Sadar saudara, di saat saudara berkata mana tidak terjadi, berarti saudara mengharapkan korban-korban dengan digenapinya nubuatan itu. Di mana kasihmu? Jujur kalau nubuatan sudah terjadi, badanku seperti remuk redam, tulangku seperti mau patah melihat itu semua. Jangankan manusianya yang saya lihat meninggal, rumah-rumah saja yang tenggelam, rumah-rumah saja yang terseret tanah longsor atau tertimbun, itu membuat hatiku hancur saudara. Siapa saudara harus menantikan nubuatan tergenapi, menantang nubuatan itu. Jangan menganggap rendah nubuatan. Saya selalu bermohon kepada Elohim. Saya tahu nubuatan-nubuatan akan tergenapi. Saya tahu. Karena sudah sulit melihat orang-orang bisa seperti orang-orang yang di Niniwe. Sudah sangat sulit itu saudara. Dari mulai pemimpinnya sampai rakyatnya bertekuk lutut, ya, dan mereka berkabung datang kepada Elohim. Mereka meratap memohon pengampunan kepada Elohim. Di saat wilayahmu dinubuatkan, jangankan pemimpin negaramu, ya, mungkin engkau pun yang mendengarkan kurang peduli. Bagaimana nubuatan itu tidak tergenapi atas bangsamu, atas negerimu, atas kotamu. Tetapi masih dengan sombongnya kita berkata, oh ini nabi palsu. Setiap nubuat diberikan, ini juga ada yang diberikan, ya. Nanti saya akan baca. Jawa, Bali, Sulawesi, seluruh bumi akan mendengar, bencana akan tiba. Makanya saya bilang Sulawesi jangan merasa di zona nyaman. Dan betapa besarnya kasihnya. Setiap wilayah-wilayah yang diserukannya. Bahkan saya pun selalu disuruh untuk berdiri di sana. Untuk berkata. Sebagai peringatan kalau Elohim telah berfirman atas kota itu. Kadang saya berkata kepada Elohim, Bapak, kenapa sih saya harus berdiri? Sebagai peringatan jikalau sungguh aku telah berfirman sebelum segala sesuatunya terjadi. Kenapa diperintahkan saya harus menginjak kota-kota tersebut? Sekiranya mungkin ada yang mau mendengar dan mau bermohon berbelas kasih. Mohon belas kasih Elohim atas kota saudara. Itu sebenarnya makanya Elohim utus kami kemana-mana, ya. Bukan hal mudah bagi kami untuk melangkah dan berjalan. Bukan hal mudah bagi kami untuk melakukan semuanya. Kami bukan orang yang secara manusia punya orang kaya, yang punya donatur atau apa segala macam. Tidak. Makanya kalau ada yang berani mengatakan kami hamba uang, bertobat. Karena kami setiap melangkah itu berjalan dengan iman. Elohim yang menyediakan apa yang kami perlukan. Bukan untuk kepentingan pribadi. Bukan untuk kepentingan diri saya sendiri. 1 gram emas pun saya tidak miliki. Saya tidak pernah memikirkan perkara-perkara bumi ini lagi. Karena bagiku hidup adalah hamasia dan mati adalah keuntungan. Jadi setiap nubuatan di sana saya selalu bermohon kepada Elohim, Bapa, kalaupun itu harus terjadi, permohonan hambamu ini, sayangkanlah nyawa mereka, Bapa. Kalaupun itu harus terjadi, janganlah kiranya hamba ini melihat tubuh-tubuh yang terbujur kaku. Tetapi siapa saya harus mengatakannya? Itu hanyalah sebuah permohonan yang diberikan oleh seorang hamba yang sangat mengasihi umat manusia. Saya tidak pernah menginginkan kebinasaan. Selamatkan mereka, Bapa. Itulah doa saya. Setiap disampaikan nubuatan, di saat saya diperlihatkan akan ada air yang sangat besar, saya tahu pasti ada yang terhanyut.
Tetapi di situ saya bermohon, Bapak, tolong mereka. Jangan izinkan Bapak korban-korban jiwa itu. Itu hanya sebatas permohonan dari seorang hamba. Jadi siapa kita yang harus menantikan nubuatan supaya tergenapi? Seharusnya dari hari ini, kalau nubuatan itu disampaikan, berdoalah dan bertekuk lututlah kepadanya. Bermohon belas kasihnya, memohon ampun kepadanya. Sebab sungguh semuanya telah dibukakan bagi kita semuanya. Bukankah dia telah berfirman, bahkan tidak ada yang dilakukan sebelum dia menyampaikan segala sesuatu. Bukankah terlebih dahulu dia menyampaikan kepada Nabi dan pilihannya akan segala keputusan-keputusannya. Tinggal bagaimana kita menyikapi segala sesuatu. Jadi mari saudara-saudara terkasih, belajar untuk mengenal pribadinya. Ingat, di saat saya menyampaikan nubuatan yang mungkin menurut saudara kesusahan, ya, janganlah terus bertentangan hatimu. Ingatlah bagaimana Yeremia dan Hanaya yang berdiri. Bagaimana Hanaya menyampaikan kepada umat Israel yang adalah bangsa buangan itu. Dia menyatakan seruan kemakmuran. Bahkan dia berkata Elohim yang berfirman kepadanya. Sementara saat itu kuk telah ditaruhkan di pundak Yeremia dari kayu. Dan Hanaya dengan lantangnya mematahkan itu. Dia berkata kalau bangsa itu akan dibebaskan. Nubuat-nubuat seperti itukah yang engkau inginkan? Nubuat-nubuat kemakmuran? Lihat apa yang dikatakan oleh Yeremia kepada Hanaya, kita lihat. Bahkan engkau mematahkan kayu itu, maka kuk besi yang akan dipasangkan. Artinya apa? Di saat Elohim telah berfirman akan segala kesusahan itu, merataplah. Tetapi janganlah petentengan datang mengaku sebagai nabi Elohim atau mendengar suara Roh Kudus atau mendengar suara Elohim dan menyampaikan nubuat-nubuat kemakmuran. Akhirnya semakin keras yang ditaruhkan. Saya akan bacakan dari Yeremia pasal keberapa itu, 28 kah? Hanaya (23) supaya kita belajar. Yeremia pasal 28. Nabi Yeremia lawan Nabi Hanaya. Dan di mana Hanaya ini berseru, kita akan melihat. Ya. Dalam tahun itu juga pada permulaan pemerintahan Zedekia Raja Yehuda, dalam bulan yang kelima tahun yang keempat, berkatalah Nabi Hanaya bin Azur yang berasal dari Gibeon itu kepadaku di rumah Elohim, di depan mata imam-imam dan seluruh rakyat. Beginilah firman Elohim semesta alam, Elohim Israel. Ini Hanaya yang berbicara, ya. Ini Hanaya yang berseru-seru. Dan di sini dikatakan Elohim berfirman kepadanya, aku telah mematahkan kuk Raja Babel itu. Dalam 2 tahun ini aku akan mengembalikan ke tempat ini segala perkakas rumah Elohim yang telah diambil dari tempat ini oleh Nebukadnezar Raja Babel dan yang diangkutnya ke Babel. Juga Yekhonya bin Yoyakim Raja Yehuda beserta semua orang buangan dari Yehuda yang dibawa ke Babel akan kukembalikan ke tempat ini. Demikianlah firman Elohim, sungguh aku akan mematahkan kuk Raja Babel itu. Bagaimana? Bagus?
Ini perkataan Hanaya yang katanya Elohim berfirman kepadanya. Dan di dalam firman ini katanya Elohim mematahkan kuk atas bangsa itu. Ya. Tetapi lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hanaya. Secara manusia kita dengar baik-baik ya. Jadi jangan mengharapkan khotbah-khotbah kemakmuran yang hanya menyelamatkan dirimu jasmanimu. Lihat, kalau kita mendengar itu seolah-olah Elohim berkata kepada Hanaya, aku telah membebaskan bangsa ini. Aku akan mengembalikan rajanya dan aku akan memberikan kemakmuran, kira-kira seperti itulah ya. Ya, mereka akan kubebaskan dari perbudakan, dari pembuangan. Ya. Kalau secara manusia kita mendengar, kalau memang engkau hanya menginginkan khotbah-khotbah kemakmuran, maka engkau hanya mengharapkan seperti ini nubuatan-nubuatan. Ya. Sementara kita melihat bagaimana manusia di zaman ini. Ya. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hanaya, di depan mata imam-imam dan di depan mata seluruh rakyat yang berdiri di rumah Elohim itu. Bayangkan di mana Nabi Hananya itu bernubuat, menyampaikan firman Elohim, katanya di rumah ibadat, di rumah Elohim. Kata Nabi Yeremia, amin. Moga-moga, ini bahasa dari LAI saya baca ya. Moga-moga LAI berbuat, LAI salah. Moga-moga Elohim berbuat demikian. Moga-moga Elohim menepati perkataan-perkataan yang kau nubuatkan itu, dengan dikembalikannya perkakas-perkakas rumah Elohim dan semua orang buangan itu dari Babel ke tempat ini. Ya, karena tadi Hanaya berkata, katanya Elohim berfirman, kalau perkakas-perkakas rumah Elohim itu akan dikembalikan. Baik nggak kedengaran yang dirampas oleh mereka? Ya, Nabi Hananya berkata, kalau Tuhan berfirman, Elohim berfirman, perkakas-perkakas itu akan dikembalikan. Ya, moga-moga Elohim menepati perkataan-perkataan yang kau nubuatkan itu dengan dikembalikannya perkakas-perkakas rumah Elohim dan semua orang buangan itu dari Babel ke tempat ini. Kata Yeremia, hanya dengarkanlah hendaknya perkataan yang akan kukatakan ke telingamu dan ke telinga seluruh rakyat ini. Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampar. Dan demikian juga saya pun sampaikan kepada saudara bahwa nabi-nabi terdahulu telah menyampaikan tentang segala musibah-musibah yang terjadi saat ini, tentang segala kelaparan dan sampar. Dan itu juga yang aku sampaikan kepada saudara, sebagaimana dia berfirman untuk saya sampaikan kepada saudara. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jadi kalau engkau hanya menantikan nubuat damai sejahtera, dengarkanlah ini. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Elohim. Kemudian Nabi Hananya mengambil gandar. Ya, gandar itulah yang terbuat dari kayu yang ditaruhkan di pundaknya Yeremia sebagai tanda, ya, perhambaan yang masih terjadi atas bangsa itu. Kemudian Nabi Hananya mengambil gandar itu daripada tengkuk Nabi Yeremia, lalu mematahkannya. Berkatalah Hananya di depan mata seluruh rakyat itu, beginilah firman Elohim, katanya, dalam 2 tahun ini begitu jugalah aku akan mematahkan kuk Nebukadnezar Raja Babel itu daripada tengkuk segala bangsa. Baik nggak kelihatan? Kedengaran? Baik. Nabi Hananya menyampaikan kepada bangsa ini, jikalau Elohim katanya dalam 2 tahun akan mematahkan kuk Nebukadnezar. Ya. Tetapi pergilah Nabi Yeremia dari sana. Maka sesudah Nabi Hananya mematahkan gandar daripada tengkuk Nabi Yeremia, datanglah firman Elohim kepada Yeremia. Pergilah mengatakan kepada Hananya, beginilah firman Elohim,
engkau telah mematahkan gandar kayu, tetapi aku akan membuat gandar besi sebagai gantinya. Mana lebih keras? Kayu apa besi? Besi. Hananya menghancurkan gandar kayu, ya, dari Yeremia, tetapi Elohim memerintahkan Yeremia untuk memasangkan gandar itu menjadi gandar besi. Artinya apa? Perhambaan yang lebih lagi. Jadi jangan menyamar-nyamar, mengaku-ngaku, ya, mendengar suara Roh Kudus, memberitakan khotbah-khotbah kemakmuran. Nanti semuanya itu semakin susah. Sadar dan lihat zaman ini. Zaman ini apakah semakin baik? Tidak. Apakah pantas? Apakah memang ini zamannya Elohim berkhotbah-khotbah atau menubuatkan kemakmuran kepada manusia di zaman ini? Tidak. Ini kita kembali kepada zaman para nabi ini. Sifat-sifat manusia, ya. Sebab beginilah firman Elohim semesta alam, Elohim Israel. Kuk besi akan kutaruh ke atas tengkuk segala bangsa ini, sehingga mereka takluk kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Sungguh mereka akan takluk kepadanya, malahan binatang-binatang di padang telah kuserahkan kepadanya. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya, dengarkanlah hai Hananya, Elohim tidak mengutus engkau, tetapi engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta. Sebab itu beginilah firman Elohim, sesungguhnya aku menyuruh engkau pergi dari muka bumi. Tahun ini juga engkau akan mati, sebab engkau telah mengajak murtad terhadap Elohim. Maka matilah Nabi Hananya dalam tahun itu juga pada bulan yang ke-7. Jadi hati-hati. Jangan engkau menginginkan khotbah-khotbah kemakmuran, damai sejahtera dalam hatimu, sementara engkau tidak menyelidiki bagaimana hidupmu kepada Elohim atau umat manusia ini di zaman ini kepada Elohim. Lihat bagaimana bobroknya. Bahkan saya katakan, ya, hidup manusia di zaman ini jauh lebih bobrok daripada hidup manusia di zaman para nabi dan di zaman para rasul. Mungkin sekiranya para rasul ada sekarang, ya, terpelongo melihat dunia ini. Karena di zaman dahulu manusia hanya mencari Elohim. Di zaman ini manusia mencari apa? Harta, kekayaan, kenamaan, ketamakan, kesombongan, keangkuhan hidup semakin merajalela. Jangan saudara pikir, ya, kebobrokan itu jauh di zaman dahulu daripada di zaman sekarang. Di zaman sekarang yang lebih parah, lebih bobrok, ya. Dan di zaman sekarang, ya, semakin banyak kejahatan-kejahatan. Penyesat-penyesat pun semakin banyak karena itu telah tertulis. Banyak yang mengaku-ngaku mendengar suara Elohim, ya, Bapak Yahweh berbicara kepadaku katanya, ya. Namun karakter pun tidak terbentuk, ya. Bahkan karena sakit hati pun sanggup, seolah-olah kepenuhan oleh Roh yang Kudus, kepenuhan oleh Bapak Yahweh. Jangan mempermalukan dia, karena Bapak Yahweh penuh kesabaran, kesetiaan. Dia tidak akan pernah mengutuki umatnya, ya. Jadi bertobat. Di saat saya mengingat seseorang yang katanya saat ini berfirman menyatakan mendapat suara Bapak Yahweh, saya katakan, siapa dia Bapak di hadapanmu? Ini yang ditunjukkan kepada saya, Yeremia dan Hananya. Dan Elohim berkata, dia bukan berasal daripada aku. Aku tidak berfirman kepadanya. Jadi hati-hati saudaraku. Jangan mencari orang-orang yang seolah-olah memberikan khotbah-khotbah kemakmuran itu. Kita akan lanjut. Semuanya akan mengalami pencobaan. Dan pencobaan-pencobaan yang akan terjadi, semua itu menguji imanmu, menguji hatimu. Karena ujian berat akan tiba di hadapanmu. Jadi saudara terkasih, apa yang terjadi di zaman ini? Masih ingat enggak saudara? Saya pernah katakan tentang 2025. Di 2025 akan banyak bencana alam yang akan terjadi. Terjadi tidak? Ini semakin marak bencana-bencana di mana-mana, ya. Nah, itu semua terjadi
hanyalah menguji iman kita, menguji hati kita. Karena ujian yang sesungguhnya, ujian yang akan berat itu akan tiba di hadapan kita. Apa itu? Mengenai tanda bilangan. Itulah ujian yang terberat. Bencana alam masih bisa kita lalui. Dan di saat bencana alam terjadi, tidak memisahkan kita dari Elohim. Sekalipun kita tertimpa bencana itu, namun kita tidak terpisahkan dari Elohim. Tapi kalau ujian yang berat yang sesungguhnya itu tiba, di saat kita tertimpa ujian itu dan jatuh ke dalam pencobaan itu, maka kita terpisah dari Elohim. Karena apa? Ujian yang berat itu di saat kita diperhadapkan dengan perut. Kenapa saya katakan dengan perut? Karena orang tidak akan bisa membeli dan menjual tanpa tanda itu. Itulah ujian yang sangat berat nanti. Dan ujian ini sanggup memisahkan saudara dari Elohim kalau saudara tidak memilih sangkal diri dan pikul salib. Ya. Jadi kalaupun ada ujian bencana-bencana yang kita hadapi, kelaparan, sampar yang kita lihat, deru perang yang kita lihat, semuanya itu jadikan itu sebagai sesuatu yang membawamu semakin mendekatkan diri kepada Elohim, supaya taat di hadapannya, supaya bertekuk lutut di hadapannya. Semua akan mengalami pencobaan. Dan pencobaan-pencobaan yang akan terjadi semua itu menguji imanmu, menguji hatimu. Karena ujian berat akan tiba di hadapanmu. Sebab sungguh harinya sudah tiba. Akan tiba masa yang sukar, di mana semua diatur oleh hukum di bumi ini. Sulit bagimu berdiri, jalani hidupmu. Sumbangan yang diberikan menjadi jerat bagimu. Akan tetapi oleh ketidaktaatanmu engkau pun memilih semua itu. Saya kemarin bertanya sumbangan apa ini maksudnya. Hati-hati saudara. Ya. Jadi saya dibukakan. Kesusahan-kesusahan pun akan terjadi. Ya. Bahkan melalui bencana-bencana ini, bantuan-bantuan pun akan berjalan. Di saat sudah gagal panen. Ya. Di saat perekonomian sudah rusak, ya, atau sulit berjalan, ya, maka manusia akan membutuhkan pertolongan dan sumbangan-sumbangan pun akan berjalan. Nah, saya mengingat bagaimana ini beberapa waktu lalu semua orang diperintahkan untuk memiliki kartu ATM. Ya, ini apa hubungannya? Ada, ya. Nah, dan kenapa dikatakan di sini sumbangan yang diberikan menjadi jerat bagimu? Karena melalui itu nanti engkau akan terikat. Karena engkau merasa tidak mampu berdiri. Makanya dari sekarang persiapkan. Ya. Sumbangan yang diberikan menjadi jerat bagimu, akan tetapi oleh ketidaktaatanmu engkau pun memilih semuanya itu. Kalau sudah kelaparan terjadi, kalau sesusahan terjadi, ya, perekonomian pun berhenti, bagaimana kita tidak susah? Otomatis apa? Ada sumbangan pemerintah, terima. Nah, sebelum menerima, isi dulu data, masuk digital, selesai saudara. Ya. Jawa, Bali, Sulawesi, seluruh bumi akan mendengar bencana akan tiba. Berdoa lebih lagi. Sampaikanlah. Jangan menganggap rendah nubuatan, karena segala apa yang telah terjadi di muka bumi ini dan juga segala apa yang akan terjadi di seluruh bumi ini tidak akan terjadi sebelum semuanya itu diberitahukan kepada engkau. Artinya apa? Apa yang terjadi, yang kita lihat sekarang ini, baik bencana, baik kesusahan, baik pertikaian segala macam, dan apa yang akan terjadi ke depan, itu sudah diberitahukan sebelumnya kepada kita. Ya. Karena aku berdiri berfirman, maka akan jadi. Artinya dia yang punya firman, dia yang punya kuasa. Ketika dia berfirman, maka semua akan
terjadi. Makanya jangan menganggap rendah nubuatan. Ya. Jangan menganggap rendah suara-suara Elohim. Katakanlah kepada seluruh bumi, aku berfirman menyatakan segala nubuatan sampai harinya tiba. Karena akulah Yahweh yang berkuasa. Bangsa-bangsa berserikat, menyatukan kekuatannya, menyatukan bangsa-bangsa, berserikat lalu mengumandangkan perang. Karena itu telah dinubuatkan. Jadi, perang sudah di depan mata. Jadi ini akan terjadi karena itu telah dinubuatkan. Kita berdoa bagi bangsa Israel juga ya. Supaya di hari mereka melakukan perayaan. Mungkin itu sekitar bulan 4 ya. Perayaan yang akan mereka lakukan ya. Supaya bangsa itu dilindungi. Kita doakan. Supaya tidak terjadi serangan-serangan di hari itu. Ya, di saat mereka melakukan perayaan Paskah itu ya. Nah, jadi kita doakan supaya bangsa itu tidak diserang. Karena kalau itu terjadi, kesusahan pun akan terjadi di seluruh bumi ya. Karena itu akan terjadi, maka katakanlah kepada umat manusia, sampaikanlah seruanku. Sungguh berserulah, berdoalah, sebab masa itu sudah akan tiba. Barang siapa yang berdiri menghadapi malapetaka, maka celakalah ia. Namun barang siapa yang berdoa lalu meminta hikmatku, melewati segala kesusahan, maka ia pun akan menjauhi malapetaka. Karena siapa yang akan mampu menghindar dari segala yang telah terjadi jikalau ia hidup tanpa hikmat dan bijaksana yang daripadaku. Saya baca ulang ya. Karena itu akan terjadi, maka katakanlah kepada umat manusia, sampaikanlah seruanku. Sungguh berserulah, berdoalah, sebab masa itu sudah akan tiba. Barang siapa yang berdiri menghadapi malapetaka, barang siapa yang berdiri menghadapi malapetaka, maka celakalah ia. Namun barang siapa yang berdoa lalu meminta hikmatku, melewati segala kesusahan, maka ia pun akan menjauhi malapetaka. Bahkan di sini dikatakan yang minta hikmat Elohim menghadapi semuanya itu, ia akan menjauhi malapetaka. Karena siapa yang akan mampu menghindar dari segala yang telah terjadi jikalau ia hidup tanpa hikmat dan bijaksana yang daripada aku. Kita buka dulu dari Amsal pasal 22 ayat yang ketiga. Ini ada hubungannya dengan perkataan ini ya. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Jadi sesuai ya. Jadi dikatakan kalau seseorang yang berdiri menghadapi malapetaka itu, ya, maka ia akan kena celaka. Tetapi kalau orang yang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Dia akan menghindar, dia akan menjauh kalau sudah melihat malapetaka ini. Jadi kalau saudara sudah melihat semuanya itu sudah akan diterapkan dan dilakukan, dan saudara masih berdiri, saya sudah, kami di sini saja Bu, kami tidak akan takut, sudah celaka saudara. Ya. Karena itu katakanlah semua ini kepada seluruh umatku, sungguh sujudlah di hadapanku, duduk diam dalam hadiratku, sempurnakanlah hatimu dengan puji-pujian di hadapanku. Sungguh aku berfirman, jauhi perkotaan. Nah, kembali lagi nih, ya. Karena engkau menghadapi pencobaan-pencobaan berat.
karena engkau akan dibawa masuk ke dalam tanda bilangan binatang tersebut. Kelaparan, sampar, deru perang akan terjadi lebih dan lebih lagi. Inilah yang Elohim sampaikan bagi kita. Jadi ingat saudara, di Amsal 22 ayat ketiga dikatakan, kalau orang bijak melihat malapetaka bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Kita sudah tahu segala sesuatu yang akan terjadi. Banyak yang bertanya, jadi bagaimana saya? Tadi juga saya masih sempat, bagaimana kami dengan yang PNS? Selagi masih ada waktu, pergunakan apa yang kau miliki. Adakan persiapanmu. Karena di saat tanda bilangan itu sudah dinyatakan, di saat sistem itu sudah dinyatakan, kita tidak bisa membeli dan menjual tanpa tanda itu. Bagaimana saudara akan berdiri dan bertahan? Di sanalah orang-orang yang berdiri akan kena celaka. Ya. Jadi bersukacitalah engkau yang sudah taat sebelum harinya tiba. Ya. Jadi ini sudah sangat dalam firman Elohim, pesan Elohim yang disampaikan bagi kita pada malam hari ini agar menjadi perenungan bagi kita semuanya. Ya. Semua ini disampaikan Elohim karena apa? Karena kasihnya kepada saudara dan saya. Dia tidak mau kita jatuh ke dalam pencobaan itu. Dia tidak mau kita masuk ke dalam jerat itu. Dan dia mau bagaimana supaya kita lolos. Ingat saudara, dikatakan kalau seseorang yang berdiri menghadapi malapetaka maka celakalah ia. Benar. Jadi ini sudah kita lihat semuanya sedang ada di hadapan kita. Persiapkan hidupmu untuk menghadapi masa itu. Ya. Di saat engkau mendengarkan suara Elohim saat ini, maka jangan keraskan hatimu. Ya. Jangan keraskan. Karena apa? Apa yang disampaikan Elohim untuk menolong saudara dan saya. Di saat pencobaan-pencobaan itu datang melanda bumi. Bukankah dia telah berfirman? Kalau pencobaan-pencobaan besar akan melanda bumi. Jadi supaya kita berhikmat dan bijaksana. Agar kiranya di saat pencobaan itu tiba, kita tidak akan terjatuh. Ya. Jadi kami pun telah mempersiapkan segala sesuatu, walau persiapan kami itu ya sesuai dengan apa yang diberikan. Ya. Kami perlahan-lahan. Saya katakan, kalau memang engkau memiliki, dipercayakan Elohim, memiliki aset-aset, sudah. Alihkan itu. Sebelum semuanya terjadi, jangan sayangkan. Ya, jangan sayangkan. Kalau kami masih tetap berdoa untuk kelengkapan-kelengkapan yang akan Elohim nyatakan, dan kami percaya. Saya pernah bermimpi beberapa tahun silam. Dan kemarin itu saya benar-benar katakan kepada Bapak, mimpi itu sepertinya akan terjadi. Di dalam mimpi itu, bumi ini sedang masa susah. Jadi banyak kelaparan. Jadi kami berdiri. Ada seorang yang tinggi gagah, ya. Dia wajahnya penuh kemuliaan. Dia berjalan, hanya wajahnya tidak kelihatan, ya. Hanya tubuhnya yang saya lihat. Dia besar. Dia berjalan memberikan amplop kepada orang-orang yang berdiri. Dan saya tahu saat itu masa susah, ya, karena saya melihat semua gersang. Ya. Dia memberikan amplop, dan saya gendong anak. Dan anak yang saya gendong ini saya tahu itu bukan anak yang saya lahirkan, tetapi saya tanggung jawabi seperti itu. Ya. Di saat dia datang, giliran saya mendapatkan amplop, ya, jadi diberikan amplop seperti ini, warna putih amplopnya, seperti ini. Di saat giliran saya mendapat amplop itu, dia bilang kepada hambanya, berikan dia lebih. Yang lain seperti ini. Bukan saya katakan tidak adil dia, bukan tidak adil dia, tetapi
saya tahu yang dia berikan itu kepada saya akan mencukupi hidupku dengan anak yang saya gendong tadi. Bahkan lebih, bahkan sampai selesai masa itu, berkat ini masih cukup bagiku. Saat itu saya bertanya-tanya apa sih arti daripada mimpi itu. Tetapi saya tahu Bapak, kalau di dalam mimpi itu akan ada situasi yang akan kami hadapi, di mana kesusahan akan melanda bumi dan Engkau menyediakan lebih bagi kami, artinya cukup untuk kehidupanku dan anak yang saya gendong itu. Nah, sekarang saya mengerti. Anak yang saya gendong itu, di dalam mimpi itu saya sadar itu bukan anak yang saya lahirkan, bukan dari kandungan saya. Tetapi anak yang saya tanggung jawabi. Saat ini tanggung jawab saya besar, saudara. Anak-anak yang dipercayakan Elohim kepada saya itu, yang di lahan sana, itu kami ada hampir 30 orang. Dan itu tanggung jawab penuh. Ya. Nah, dan saya percaya kalau masa kelaparan pun tiba, kami akan dicukupkan melalui apa? Pengertian, pemahaman yang diberikan oleh Elohim kepada kami. Dan kami mengerti dan memahaminya. Dan kami melakukannya. Jadi bukannya satu contoh dikirimkannya tiba-tiba ada berkat dari sini sekian ratus juta atau pengertian itu yang lebih penting. Karena di dalam pemahaman itu, di saat dia berfirman kami taat, kami mempersiapkan segala sesuatu dan kami belajar sampai detik ini. Dan kita punya target. Ya. Mau hanya cuman makan singkong saja nanti di hari itu, kami sudah mempersiapkan diri, saudara. Makanya sekarang saja kami sudah belajar untuk bagaimana mendisiplinkan diri dalam hal apa yang masuk ke mulut. Sekarang saya mengajari tim untuk apa? Makan tanpa hasrat. Ya. Nah, coba pengajaran apa sih seperti itu? Tetapi saya akan bawa sampai sejauh itu. Supaya apa? Mati hasrat ini akan dunia. Ya. Jadi apapun yang disediakan di hadapan kita, kita bisa makan. Tidak mempengaruhi hati kita. Karena kita tidak tahu situasi yang kita hadapi di depan. Apa nanti situasi diizinkan hanya makan singkong saja, ya, supaya itu tidak memberatkan hati kita. Makanya jangan belajar untuk makan itu terima apa adanya. Jangan aduh aku kepingin ini, aduh aku kepingin ini, sehingga kepingin terus, ya. Akhirnya rasa kepinginnya itu ini melebihi rasa kepinginnya untuk datang menyembah Elohim. Sejauh itu saya ajarkan anak-anak yang dipercayakan Elohim kepada saya. Nah, kenapa? Agar mereka tahu standar kekudusan itu, mencari Elohim itu sesungguhnya seperti apa. Ya, untuk mengenal Elohim itu seperti apa, harus benar-benar mati daging ini. Tidak ada lagi keinginan-keinginan akan dunia ini, tidak ada menginginkan harta dunia, tidak ada. Bagaimana supaya hidup ini benar-benar kita serahkan sepenuhnya hanya kepada Elohim. Jadi saya di sini berdiri. Di sini saya sampaikan kepada saudara, saya tidak pernah hidup untuk diriku sendiri. Saya heran di saat ada tuduhan yang mengatakan, ya, engkau dia yang hidup apa dibilangnya, mengumpulkan orang-orang untuk kepentingannya sendiri secara logika. Saya mengumpulkan orang untuk kepentingan saya sendiri, kepentingan di mana? Karena itu sekian kakak yang bersama-sama dengan saya, itu tanggung jawab Elohim. Ya, dari sekecil apapun itu tanggung jawab Elohim. Kepentingan apa? Untuk apa? Bukannya mereka orang-orang yang punya harta yang kemudian hartanya saya ambil. No, tidak. Saudara bisa datang ke tempat saya dan melihat apakah tuduhan itu benar. Ya, karena kalau saya mengumpulkan orang untuk kepentingan diri sendiri, otomatis saya sudah punya harta-harta, ya. Otomatis saya sudah memakai segala sesuatu. Ini enggak, ya. Nah, makanya dikenal, ya. Jadi biarlah kita berjalan dengan apa kata Elohim, ya. Segala tuduhan itu saya katakan itu adalah berkat, ya. Tetap doakan kami yang hidup di ladang juga tetap doakan kami, karena kami adalah orang-orang yang telah berkomitmen memberikan hidup sepenuhnya hanya bagi kemuliaan Elohim, ya. Walau hidup kami sederhana, tetapi kami sukacita, ya, sukacita di dalam Elohim. Jadi pembangunan yang diadakan sekarang itu pun sebenarnya itu
sebelumnya sudah ada bangunan untuk tempat kita beribadah. Hanya di dalam bangunan ini itu saya satukan dengan kamar saya dan dapur. Jadi tempat itu kecil beribadah. Waktu saya pulang bulan 1 kemarin, ya, bulan 1 ya, Elohim berfirman kepada saya, anakku, kuduskan tempat ini. Nah, saat itu saya bingung apa maksudnya, kuduskan tempat ini. Jadi yang diberikan penglihatan kepada saya, tempat itu harus dijadikan tempat yang benar-benar pure untuk tempat beribadah. Nah, jadi tanpa ada asap-asap rokok. Nah, oke. Jadi saya mengingat. Jadi asap rokok ini tim kita nggak ada yang merokok. Tetapi terkadang ada tamu dari desa. Jadi kan saya persilahkan mereka masuk di teras dan mereka merokok di teras. Jadi Tuhan katakan dengan lengkap dengan ukurannya, sekian kali sekian. Saya bilang, Bapak, kalau ukurannya sekian kali sekian berarti saya harus buat bangunan baru. Ya, tetapi Elohim mau tempat ini karena di tempat itulah yang pertama dibangun itu air mata kita, air mata iman kita untuk membangun rumah peribadatan. Ya, tiba-tiba mataku diarahkan ke satu sudut dan ke satu sudut, dan ternyata itu panjangnya 7 meter. Ya, dan Elohim berfirman 7 kali 7. Karena yang kami tempati sekarang itu untuk beribadah 4 kali 7, jadi kecil. Ya. Nah, Elohim meminta 7 kali 7. Saya bilang kalau 7 kali 7 berarti buat bangunan baru. Tidak, kalau tempat beribadah di tempat ini 7 kali 7 gimana membuat ini jadi 7 kali 7? Ya, ternyata di saat mataku diarahkan ke kiri dan ke kanan itu 7 meter. Diarahkan lagi ke depan dan ke belakang itu 7 meter. Dan itu 7 kali 7 di saat dapur sudah dibongkar dan kamar sudah dibongkar. Ya, dan akhirnya kita sepakat memindahkan karena di rumah doa juga tempat kita untuk makan bersama, aktivitas kita hari-hari di rumah doa semua. Jadi kita sepakat karena perintah Elohim, ya, rumah doa ini akan dikosongkan dan itu akan benar-benar ditahirkan. Jadi tidak ada aktivitas lain kecuali beribadah, ya, beribadah, berdoa, doa syafaat atau apapun di sana. Jadi teras pun tidak ada yang diizinkan tamu-tamu walaupun dari kampung dan merokok di sana, ya. Karena sering saya katakan tidak bisa merokok, tapi kan kadang orang kan nggak bisa kita terlalu keras seperti itu, ya. Nah, jadi kita sepakat tempat ini benar-benar pure tempat ibadah. Jadi akhirnya kita membangun di samping, ya. Dan itu dengan iman, ya. Makanya saya katakan, ya, ini baru dimulai. Kami berangkat itu belum ada apa-apanya, ya, karena tadi kan berjalan dengan iman tadi, modal iman saja. Nah, makanya tadi di saat saya mendengar kutukan-kutukan yang diberikan, saya katakan, oh ini kita lagi pembangunan dan kita belum ada dana untuk hal itu yang mencukupkannya, ya. Nah, itu bisa berjalan karena apa? Saya punya sahabat, di mana sahabat saya ini orang yang kita layani juga. Dia penjual material bangunan. Jadi saya meminta kepada si bapak ini untuk membantu, intinya membantu mendahuluankan. Jadi nanti kita bayarnya. Nah, tetapi itu pun kan saya tidak menentukan limit waktu. Jadi pure bahan bangunan dari dia semua. Ya, dari dia semua. Nah, dengan kalimat ini saya harus bayar. Ya, oke. Dan tadi saya katakan dengan iman semua ini baik upah tukang, baik upah material itu, ya, yang harganya karena tadi kita buat kecil, ternyata sesuai dengan tuntunan lagi tempat itulah yang akan menjadi kita tempat makan bersama. Bayangkan 20 sekian orang. Jadi otomatis harus agak besar sedikit, ya. Nah, jadi kami beriman melalui kutuk yang disampaikan, bangunan itu dalam 1 bulan ini akan ada kelihatan wujudnya dan akan lunas di dalam nama Bapa Yahweh, Bapa yang Maha Kudus. Amin. Itulah sebagai bukti kalau Elohimlah yang ada pada kami, bukan seperti apa yang dituduhkan, ya. Jadi demikianlah kesaksian saya, demikian juga pesan-pesan Elohim yang saya sampaikan. Mari tetap doakan pelayanan ini karena kami akan tetap bangkit berdiri. Karena Elohim berfirman kepada kami, sebelum segala sesuatunya terjadi, kami harus siap berangkat kemana-mana. Kami harus siap sesuai dengan tuntunan Elohim. Sekalipun 1 hari di 1 wilayah,
Kalau Elohim hanya katakan, anakku pergi ke kota A, dan engkau hanya berdiri di kota A, dan berdoa, dan angkat tanganmu di kota itu, saya harus siap. Karena pelayanan ini adalah pelayanan yang dipimpin oleh roh dan diperintah oleh roh. Ya, jadi kami siap. Jadi berikutnya setelah dari Sulawesi, Manado, kami kemana? Kami akan siap berjalan. Oke? Terima kasih buat kebersamaan saudara. Kita tutup ibadah kita. Biarlah renungan tadi menjadi renungan bagi kita. Ingat, jangan menghujat Roh Kudus. Itulah renungan yang poin penting bagi kita pada malam hari ini. Seperti apapun karunia-karunia orang yang ada di hadapanmu, jangan langsung katakan, oh aneh dia, jangan. Atau sesat itu, dari setan itu, jangan. Doakan, Bapa, ajari aku. Kalau memang bukan berasal daripadamu, bukakan kepadaku. Seperti itu. Jangan terlalu gampang, nyah kau iblis. Jangan seperti itu. Apalagi kalau itu hanya berupa perbedaan pendapat. Kecuali kalau kesetanan atau kesurupan, silahkan usir. Karena orang benar akan berkuasa mengusir setan di dalam nama Elohim. Oke, jadi jangan menghujat. Kedua, tetap berdoa untuk wilayah-wilayahmu dimanapun engkau berada, sebab nubuatan-nubuatan akan tergenapi. Karena sulit di zaman ini seperti Niniwe, di mana kota Niniwe dari mulai pemimpinnya sampai rakyat kecil, mereka itu benar-benar meratap, berdoa dan bermohon belas kasih kepada Elohim. Ya, namun hendaklah kiranya hatimu dengan tulus bermohon kepada Elohim, walaupun hanya engkau yang berdoa, agar kiranya melalui doamu kotamu diselamatkan. Amos pasal 3. Nabi sebagai penyambung lidah Allah. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Mengaumkah seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat terhadapnya? Membingkaskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu? Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Sungguh, Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Pemberitaan tentang keruntuhan Israel. Siarkanlah di dalam puri di Asyur dan di dalam puri di tanah Mesir, serta katakan, berkumpullah di gunung-gunung dekat Samaria, dan pandanglah kekacauan besar yang ada di tengah-tengahnya, dan pemerasan yang ada di kota itu. Mereka tidak tahu berbuat jujur, demikianlah firman Tuhan. Mereka itu yang menimbun kekerasan dan aniaya di dalam purinya. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, musuh akan ada di sekeliling negeri, kekuatanmu akan ditanggalkannya daripadamu, dan purimu akan dijarahi. Beginilah firman Tuhan, seperti seorang gembala melepaskan dari mulut singa 2 tulang betis atau potongan telinga, demikianlah orang Israel yang diam di Samaria akan dilepaskan, seperti sebagian dari katil dan seperti sepenggal dari kaki balai-balai. Dengarlah dan peringatkanlah kaum keturunan Yakub, demikianlah firman Tuhan Allah, Allah semesta alam, bahwa pada waktu aku menghukum Israel karena perbuatan-perbuatannya yang jahat, aku akan melakukan hukuman kepada mesbah-mesbah Betel, sehingga tanduk-tanduk mesbah itu dipatahkan dan jatuh ke tanah. Aku akan merobohkan balai musim dingin beserta balai musim panas. Hancurlah rumah-rumah gading dan habislah rumah-rumah gedang. Demikianlah firman Tuhan. Amos pasal 4. Terhadap perempuan-perempuan Samaria yang mabuk kemewahan. Dengarlah firman ini, hai lembu-lembu Basan yang ada di gunung Samaria, yang memeras orang lemah, yang menginjak orang miskin, yang mengatakan kepada tuan-tuanmu, bawalah kemari supaya kita minum-minum. Tuhan Allah telah bersumpah demi kekudusannya, sesungguhnya akan datang masanya bagimu, bahwa kamu diangkat dengan kait, dan yang tertinggal di antara kamu dengan kail ikan. Kamu akan keluar melalui belahan tembok, masing-masing lurus ke depan, dan kamu akan diseret ke arah Hermon. Demikianlah firman Tuhan.
Ibadah orang Israel adalah ibadah jahat. Datanglah ke Betel dan lakukanlah perbuatan jahat, ke Gilgal dan perhebatlah perbuatan jahat. Bawalah korban sembelihanmu pada waktu pagi, dan persembahan persepuluhanmu pada hari yang ketiga. Bakarlah korban syukur dari roti yang beragi, dan maklumkanlah persembahan-persembahan sukarela. Siarkanlah itu, sebab bukankah yang demikian kamu sukai, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan Allah. Orang Israel tidak mau berbalik kepada Tuhan. Sekalipun aku ini telah memberi kepadamu gigi yang tidak disentuh makanan di segala kotamu, dan kekurangan roti di segala tempat kediamanmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku pun telah menahan hujan daripadamu. Ketika 3 bulan lagi sebelum panen, aku menurunkan hujan ke atas kota yang satu, dan tidak menurunkan hujan ke atas kota yang lain. Ladang yang satu kehujanan, dan ladang yang tidak kena hujan menjadi kering. Penduduk 2-3 kota pergi terhuyung-huyung ke satu kota untuk minum air, tetapi mereka tidak menjadi puas. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum, telah melayukan taman-tamanmu dan kebun-kebun anggurmu, pohon-pohon ara dan pohon-pohon zaitunmu dimakan habis oleh belalang. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah melepas penyakit sampar ke antaramu, seperti kepada orang Mesir. Aku telah membunuh terunamu dengan pedang pada waktu kudamu dijarah. Aku telah membuat bau busuk perkemahanmu tercium oleh hidungmu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menjungkir balikan kota-kota di antara kamu, seperti Allah menjungkir balikan Sodom dan Gomora, sehingga kamu menjadi seperti puntung yang ditarik dari kebakaran. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai Israel. Oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Sebab sesungguhnya Dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin, yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya, yang membuat fajar dan kegelapan, dan yang berjejak di atas bukit-bukit bumi. Tuhan, Allah semesta alam, itulah namanya. Amos pasal 5. Ratapan tentang Israel. Dengarlah perkataan ini yang kuucapkan tentang kamu sebagai ratapan, hai kaum Israel. Telah rebah, tidak akan bangkit-bangkit lagi anak darah Israel, terkapar di atas tanahnya, tidak ada yang membangkitkannya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah kepada kaum Israel. Kota yang maju berperang dengan 1000 orang, daripadanya akan tersisa 100 orang. Dan yang maju berperang dengan 100 orang, daripadanya akan tersisa 10 orang.